menyembah Tuhan. Mari cepat kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh dengan ucapan syukur, dengan penuh dengan kasih dari dalam hati kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Dalam hati kami Bapa, syukur padamu. Dengan apa kan ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Selamanya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, pujian menyembah bagi Engkau Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kau kuduskan hati kami, Kau sucikan segala apa yang ada dalam diri kami, sehingga kami boleh layak untuk menghadap-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menyambut apapun yang ibadah ini, mulai pujian, penyembahan, maupun nanti firman sampai penutupan pada ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Kami sekarang ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian? Semangat. Amin. Kita akan lanjut pada lagu berikutnya. Mari masuk gerbangnya. Bersyukur namanya dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya terus sukacita, satu hati damai dan anugerahnya kekal selama.
Amin. Kita selalu bersyukur ya kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan pujian haleluya memuji-Mu Tuhan. Dulu semua dijalankan, kita kecabuan kita. Nikmati
masuk ke dalam firman Tuhan. Karena kita akan selalu tenang di dalam hadiratnya, karena di dalam firman-Nya Dia menjanjikan begitu banyak berkat bagi kita, sehingga semua seruan hati kita Dia dengarkan. Bahkan melalui lembah kelam pun Dia menemani kita. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau bekerja, seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Dan kembali berdiri. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terang bersama-Mu, Bapa. Bukan terang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan membawa firman ini di dalam hati kami Tuhan. Dan Kau siapkan hati kami
firman-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Sehingga dalam situasi saat ini kami masih boleh untuk memberkati orang-orang sekitar kami Tuhan, dengan tingkah laku kami dan perbuatan kami, dengan buah yang kami hasilkan dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati juga yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam hidupnya, dalam mengabdikan seluruh hidupnya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan roh syukur hamba-Mu kami asal ini dalam Yesus pada syukur. Haleluya. Amin. Pulang di firman. Pulang. Salam. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, memberi kita kekuatan, kesehatan yang baik, kita sangat bersyukur ya. Karena kita tahu kalau hari-hari ini COVID-19 ini semakin bertambah, bahkan Kota Malang ini termasuk yang parah ya, lebih parah dari DKI Jakarta. Sebab itu kita mau belajar. Kalau saudara merasa warga Malang Arema, maka harus kita belajar patuh ya. Jangan kita hanya mendengar tok, tapi kita juga harus melakukan ya apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang ada, karena itu semua untuk kebaikan kita, bukan kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri ya, supaya kita boleh terhindar dari segala COVID-19 ini ya saudara ya. Sekalipun pimpinan yang di atas itu berusaha untuk memberikan jalan keluar, tapi kita percaya kekuatan manusia itu terbatas, karena tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Sebab itu saya selalu bersyukur Tuhan, terima kasih. Setiap orang datang ke sini, ya apa ibadahnya? Saya bilang kita tetap beribadah setiap minggu, tapi waktunya dibatasi. Oh, dia bilang puji Tuhan ya, kita harus bersyukur Tuhan memberikan kita yang terbaik, sehingga kita tetap diisi oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita yang utama saudara ya. Itu merupakan makanan rohani kita. Firman ini penuh dengan vitamin ya, vitamin komplit, ini menyehatkan tubuh kita ya saudara sekalian. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Puji Tuhan ya. Kemarin ada surat apa, struktur kepemimpinan sini itu namanya itu salah ya, Elizabeth Noni Pangida ya. Jangan biasakan menulis nama itu salah ya. Kalau saya baca Lestari 2 buah ini saya bilang ya, saya selama saya bersama dengan Pak Filipus itu jadi masalah soal nulis nama, mesti selalu kurang atau salah ya. Sebab itu kalau dia membuat undangan, apalagi untuk undangan luar, mesti dia panggil saya, namanya ya apa ini saudara. Kemarin itu salah namanya, nama saya di situ juga namanya Nathan, bukan Atan, tetapi Yonatan ya. Harus belajar menulis, jangan memperkosa nama ya. Nama saya Elizabeth Noni Pangida, ada N-nya ya saudara. Kita seringkali memperkosa nama
orang lain. Ini perbaikan ya, supaya karena kita ini organisasi loh, organisasi secara gereja ya. Jadi kalau ada surat menyurat keluar, itu semua harus sama dengan KTP. Saya ini robah KTP ini 2 kali ya, kartu jabatan, KTP. Untuk kelurahan itu baik betul. Dia lihat, oh Bu, bawain sini Bu, sampai nano, ya, begitu. Ini bukan kritik, ya, tetapi ya mungkin siapa kemarin yang nulis itu ya. Ini satu perbaikan saudara sekalian, karena untuk kebaikan kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan terus maju, kita akan membuka Alkitab kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Kita akan baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Bunyinya demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, kita dianjurkan di sini supaya kita hidup jangan seperti orang bebal. Ya, tetapi kita harus hidup seperti orang apa, saudara? Orang arif. Orang arif itu adalah orang yang penuh hikmat, bijaksana di dalam segala sesuatu. Ya, tapi kalau orang bebal itu adalah orang yang gak punya Tuhan. Baca Mazmur 14, ya. Mazmur 14 ayat 1. Orang-orang bebal itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, suka berbuat jahat, tok pekerjaannya. Ya, itu saudara. Juga Mazmur 53 ayat 2, nanti baca di rumah. Mazmur 92 ayat 7. Situ saudara akan lihat itu tentang orang bebal. Adalah orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, tidak mengenal Tuhan, sehingga dia selalu berbuat yang melawan kehendak Tuhan, selalu berbuat jahat, memfitnah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita dianjurkan supaya kita jangan menjadi orang bebal, tetapi kita harus seperti orang arif, dan kita harus mempergunakan waktu ini, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita kan sudah merasakan, tak? Toh? Ya. Kita sudah merasakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini baru awal, ini COVID ini baru awal, saudara. Ya. Ini tanda masa yang sukar yang akan melanda bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia nanti akan dilanda oleh masa yang sukar. Sebab itu saudara, kita dianjurkan jangan menjadi orang bebal. Karena orang bebal itu tidak mengerti firman Tuhan, apalagi wong
Wong Tuhan aja dia tak kenal kok. Apalagi mau kenal firman Tuhan. Oh, tak mungkin. Sehingga perbuatannya selalu berbuat yang jahat. Kita lihat sekarang Indonesia penuh dengan kejahatan. Ya, pembunuhan, perampokan, jambret, ya, anak bunuh orang tua dan lain sebagainya. Orang tua bunuh anak, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Wah, ya, itu ulah orang yang bagaimana itu? Yaitu golongannya orang bebal itu, saudara. Coba dia ada firman di dalam hatinya, tentu dia tidak akan berbuat seperti itu. Dia berbuat seperti itu karena tidak ada yang mengendalikan hidupnya. Sehingga seenaknya dewe. Ya. Ini saudara sekalian. Harus menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmat, yang mengerti kehendak Tuhan, saudara. Itu orang arif itu mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ada firman di dalam hatinya. Firman itu yang terus mengendalikan, menjadi pedoman, menjadi mata angin. Ya, ke arah mana dia harus melangkah, apa yang harus dia perbuat, dan lain sebagainya. Ya, karena ada firman di dalam hatinya, saudara. Ya. Selain kita tidak berhenti menjadi orang arif, tapi firman Allah menganjurkan untuk kita mempergunakan waktu ini, karena waktu ini dikatakan adalah hari-hari yang jahat. Bukan harinya yang jahat, tapi manusianya yang ada di dalamnya yang jahat, saudara. Kalau hari seimbang mengalir aja, tinggal kita mempergunakan bagaimana, ya. Ini saudara sekalian, kita harus mempergunakan hari-hari ini atau waktu ini yang Tuhan berikan kepada kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat, bukan saya yang mengatakan, tapi firman saudara yang mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kalau firman Allah mengatakan itu, kita nggak bisa bantah, ya saudara. Ya. Karena firman itu tidak sembarang. Ya. Nah ini saudara. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang kita harus lakukan? Kalau kita hidup di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mau masa bodoh, berdiam diri di rumah, kurung diri di kamar, ya, mau keluar? Tidak, saudara. Firman Allah memberikan kita jalan keluar, ya. Ada firman Tuhan yang memberi kita jalan keluar. Saya bersyukur kepada Mas Samuel ada hubungan firman dengan ujian tadi, ya. Mazmur 62 kita baca ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Kemudian kita sambung ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 62
ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya, enak. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Nah, ini saudara sekalian. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita hidup di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara? Ya. Kalau kita mau mengurung diri di rumah, tak usah keluar-keluar, nanti takut. Saudara takut kena COVID? Takut? Tidak. Secara manusia takut, saudara. Ya, tetapi secara orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita hanya harus berjaga. Ya, kalau kita hidup sekarang di zamannya COVID-19 ini, ya kalau orang sana sih takut keluar. Ya, nonggo-nonggo aja semua. Kalau dulu rame, ya suka gosip di bawah pohon pribadi. Ya, tapi sekarang sepi, bahkan sampai pada malam, tengah malam itu bawah pohon itu penuh, tidak pernah kosong. Ya, tapi sekarang siang aja sudah sepi. Untung masih ada anak-anak kecil di sini yang sepedahan. Tapi orang tua mau keluar takut. Ya, saudara sekali, kita secara manusia boleh takut, ya, tapi secara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita hanya berjaga. Firman Tuhan di dalam Injil itu berjaga-jagalah supaya kamu kuat. Ya, Lukas 22 kalau tidak salah ayat 36. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu kuat. Kita tidak boleh takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ada jaminan di dalam hidup kita. Jaminannya apa? Sembako. Sembako. Kalau kita anak Tuhan, bukan sembako, tetapi firman, saudara, yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Ya, karena dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Tadi pujiannya, dekat Bapa aku tenang. Luar biasa. Ya, memang betul saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang. Nah, bagaimana caranya supaya kita dekat kepada Allah? Ya, kita harus beribadah. Ya, harus beribadah. Saudara, tidak boleh tidak. Kita harus beribadah. Dari zamannya kita belum lahir itu sudah ada ibadah. Zamannya Tuhan Yesus itu mengajar di dalam rumah ibadah. Ya.
Nah, sekarang juga kita ada rumah ibadah. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu untuk beribadah. Ayo, ayatnya di mana? Siapa yang dapat kasih hadiah? Di mana ayatnya? Ayo. Gak ada yang dapat? Berarti gak jadi kita kasih di dalam Timotius 4, saudara, ya. Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya, yaitu Timotius, kepada muridnya Timotius, latihlah dirimu untuk beribadah. Karena ibadah ini ada dua keuntungan yang kita dapatkan. Keuntungan untuk masa sekarang dan keuntungan untuk masa yang akan datang. Jadi salah itu kalau dikatakan gak usah ibadah. Salah. Harus beribadah. Karena di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di situ kita bisa merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kita, jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ya, coba saudara nggak beribadah, tinggal di rumah toh, rasanya apa? Sumpah, malas, rasa-rasan, mangantok. Ya, saya aduh tambah gemuk. baju saya sempit. Padahal makannya sehari kadang 1 kali, kadang malam nggak makan. Ya, pelayanan dia tiap hari keluar. Ya, bahkan hari Kamis itu kita dijemur di Unggul sana, dijemur, saudara, senam, ya, sampai badannya itu sakit semua. Ya, senam, panas, ya, panas. Kebetulan pimpinan saya, Ibu Nina itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51. Jadi diadakan acara, saudara. Ya. Semua habis apa itu senam, semua lari cari minum untuk terus semua siap. Ya, tinggal ambil, makan guys, saat kuatnya makan. Ya, saudara. Nah, ini saudara sekalian, luar biasa. Sebab itu kita bersyukur. Kalau kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan merasa tenang. Orang tenang itu berarti ayem, damai, tidak ada ketakutan. Ya, artinya damai. Dekat Bapa lagi. Bukan Bapa secara dunia, bukan. Tapi Bapa Allah yang ada di surga. Saya salut kepada almarhum Bapak Isapreo yang sudah meninggal. Dia kalau berdoa Bapa Allah, mesti Bapa Allah. Ya. Bapa kita itu sangat baik, saudara. Bapa secara duniawi mungkin tidak memperhatikan kita, tetapi Bapa Allah sangat baik bagi kita. Dia sangat menyayangi kita, memperhatikan kita, mempedulikan kita. Dia tahu segala sesuatu yang kita perlukan pasti Dia berikan. Sebab itu kita harus dekat dengan Bapa. Kalau
kita dekat dengan Bapa, oh Bapa senang saudara. Dia mengasihi kita. Ya. Nah, apa untungnya kalau kita dekat dengan Bapa? Apa untungnya saudara? Ada 3 hal yang kita dapatkan. Yaitu yang pertama, ayat yang ke-6 di sini dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Yang pertama, kita akan mengalami ketenangan dan rasa air, tentrem, tidak ada ketakutan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Karena kita dekat dengan Bapa. Oh, haleluya. Bapa yang mengasihi kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada pengharapan. Ada pengharapan. Ayat yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ya, ayat 6 ini, sebab daripadanya lah harapanku. Berarti ada ketenangan, ada pengharapan. Dan Roma pasal 5 di situ ayat 1 sampai 5 kalau tidak salah baca. Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Ya. Pengharapan kita kepada Bapa di surga itu bukan pengharapan yang mengecewakan kita. Enggak, saudara. Mungkin kalau saudara berharap kepada saya, saudara akan kecewa. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Bapa kita, Dia akan memelihara kita. Dan yang ketiga, ada kekuatan. Pasal ayat 8. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Bapa, ada ketenangan, ada pengharapan, dan ada kekuatan. Oh, luar biasa. Jadi nggak sia-sia, saudara, dekat dengan Bapa. Ada jaminan. Dan jaminan daripada Bapa Allah itu pasti. Pasti, saudara. Pasti. Ya. Sebab itu kalau ada jaminan di dalam hidup kita, ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Kenapa kita harus percaya? Karena ada jaminan Allah, ada ketenangan, ada pengharapan, dan ada kekuatan. Oh, luar biasa. Saudara dekat dengan manusia, tak mungkin saudara akan mendapatkan ketenangan. Jadi mungkin 1 menit, 5 menit ya tenang. Tapi nanti lama-lama embut, garup, ya saudara sekalian manusia. Ya, sebab itu kita perlu dekat dengan Allah. Untuk kita mempergunakan waktu yang jahat ini, kita harus mendekatkan diri kita kepada Bapa Allah di surga. Melalui apa? Melalui ibadah kita. Nah, sekarang saudara beribadah
berarti saudara datang mendekat kepada Bapa di surga. Dan Bapa akan memberikan ketenangan di dalam hidup saudara. Bapa akan memberikan pengharapan di dalam hidup saudara. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya. Bukan pengharapan yang mengecewakan, bukan. Tapi pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang pasti. Dan yang ketiga, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga kita akan terbang seperti Raja Wali. Ayo, ayatnya di mana? Ayo. Tuh, kalau ayatnya di mana? Ayo. Yesaya itu. Gak ada. Ya ampun, pemain musik barang gak ono yang tahu. Ya. Berarti gak jadi. Kakak si hadiah gak jadi. Ya, saudara. Kalau kita ada kekuatan dari Bapa Allah, maka kita akan terbang seperti Raja Wali. Ya, luar biasa. Sebab itu mari kita bersyukur dan bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan di dalam hidup kita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah COVID-19 ini yang menakutkan sebagian orang, tapi kita jangan takut. Kita harus hanya berjaga. Ya, kalau pergi ya pakai masker, ya, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul dempet, ya. Wong suami istri aja sekarang dilarang dempet kok, ya, sehingga tak boleh nikah kecuali wes mendesak baru itu boleh, ya. Itu saudara sekalian, ya. Nah ini saudara sekalian harus pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan. Puji Tuhan, saya sudah 2 kali rapid test dan semuanya negatif. Puji Tuhan, ya. Kasih Tuhan itu baik, sehingga saya bebas untuk pelayanan kemanapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena waktu kita masih dibatasi, tak boleh terlalu lama, maka firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah yang besar, di mana pada saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memetraikan di dalam setiap hati kami, supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Membawa kami menjadi orang-orang yang arif, yang mengerti kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan, firman-Mu akan mengajarkan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberi kami ketenangan, memberi kami pengharapan, dan memberi kami kekuatan di dalam kami berjalan iring kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Jika ada di antara mereka yang sakit, di dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Oh, haleluya. Baik mereka yang berada di rumah, kuasa Roh Kudus melawat, menjamah, memulihkan mereka ya Tuhan. Bahkan yang sedang berpergian, Tuhan pimpin lindungi mereka dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan. Puji nama Tuhan, kita telah mendengar firman yang tersampaikan oleh hambanya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke persembahan yang kedua. Nanti saya minta Ibu Santi untuk berdoa. Terima kasih ya Bapak, sungguh kami mengucap syukur kami sudah naikkan pujian kami mencoba mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah kami boleh termeterai dalam kehidupan kami, jadi tuntunan dalam kehidupan kami. Tidak kami tidak memberikan persembahan, biarlah Tuhan menguji kami, memutuskan, biarlah Engkau memberikan kami hati-hati yang penuh dengan kerelaan kami, dengan penuh rasa hormat kami memberikannya, hingga apa yang boleh kami berikan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di Bukit Sion ini ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, mari masuk gerbangnya. Sambil persembahan kedua dijalankan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pengumuman untuk orang yang untuk kami berdiri. Yeah.
siang hari ini Tuhan sudah menyertai kami semuanya, sehingga ibadah yang telah kami lakukan pada pagi hari ini kiranya dapat menguatkan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Tuhan, sertai semua jemaat yang ada pada saat ini dengan ibadah dan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya, menyertai seluruh jemaat yang ada, Bu Gembala Sidang, para pelayan, dan semua yang terlibat pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sampai dengan saat ini masih diliputi oleh rasa takut dengan adanya bencana COVID. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lalukan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan menyertai kami semuanya, memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami, sehingga kami segera akan dilalukan dari segala sakit penyakit, terutama daripada bencana virus COVID-19 ini. Tuhan, beri kami kekuatan, sertai kami semuanya, dan Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pertemukan kembali kami dalam pertemuan ibadah kami untuk minggu yang akan datang. Tuhan berikan kesehatan kepada kami, Tuhan sertai kami, dan kiranya Tuhan ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dan saudara yang terkasih yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Haleluya. Amin.